Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Thierry Henry beli sebagian saham klub milik Grup Jarum. Legenda Arsenal Thierry Henry dikabarkan selangkah lagi akan membeli sebagian saham klub Serie B Como Calcio. Sky Italia melaporkan bahwa Henry kini telah melakukan perjalanan ke Italia untuk menandatangani kontrak. Adapun Como dimiliki oleh Grup Jarum yang dipimpin oleh miliarder asal Indonesia, Michael Hartono dan Robert Budi Hartono. Thierry Henry nantinya akan bereuni dengan mantan rekannya di Arsenal, Cesc Fabregas, yang baru saja bergabung. Sejak mengakuisisi Como pada 2019, klub berjulukan I Lariani itu sukses menembus kasta kedua Liga Italia dengan status juara Serie C musim 2020-2021. Musim lalu, skuad arahan pelatih Giacomo Gattuso itu finish cukup baik di urutan ke-13 dari 20 tim di Serie B. Mantan kapten Chelsea, Dennis Wise, menjabat sebagai CEO dan bertanggung jawab atas investasi klub. Thierry Henry terpilih menjadi pemain terhebat dalam sejarah Liga Inggris. Legenda Arsenal Thierry Henry terpilih menjadi pemain terhebat sepanjang sejarah Premier League. Hasil tersebut didapat lewat sebuah jajak pendapat baru-baru ini. Jajak pendapat itu dilakukan oleh YouGov dan Betfair dalam rangka menyambut ulang tahun ke-30 Premier League. Thierry Henry meraih suara terbanyak 15% di jajak pendapat yang diikuti lebih dari 1.000 responden ini. Hampir seperempat pemilih Thierry Henry berasal dari London. Henry mengalahkan mega bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo, yang menempati peringkat kedua. Sementara itu, di peringkat ketiga ada legenda Newcastle, Alan Shearer. Menariknya, dalam daftar 20 besar, Manchester United mengirim perwakilan terbanyak dengan 8 pemain. Granit Xhaka terlibat kasus perjudian. Kartu kuning yang didapat Granit Xhaka dalam laga kontra Leeds United pada Desember 2021 lalu tengah diselidiki oleh Badan Kriminal Nasional Inggris. Xhaka dianggap sengaja mengulur waktu dengan terus menunda melakukan tendangan bebas. Tindakan Xhaka mencurigakan, mengingat Arsenal kala itu sudah unggul 4-1. Salah satu penjudi memasang taruhan sebesar 65.000 pound sterling bahwa Xhaka akan mendapat kartu kuning dalam laga tersebut. Dirinya akhirnya menang dan mendapat uang senilai 250.000 pound sterling. Badan Kriminal Nasional Inggris menemukan jika media yang digunakan untuk memasang taruhan adalah media kripto di Albania. Selain itu, Badan Kriminal Nasional Inggris juga mengklaim bahwa seorang mantan striker Swedia keturunan Albania, Alban Jusufi, ikut memasang taruhan. Meski lahir dan besar di Swiss, Xhaka merupakan keturunan dari Albania. Hal itu yang menguatkan jika Xhaka terlibat dalam kasus ini. Kieran Tierney optimis Arsenal tembus Liga Champions bersama Jesus. Keberhasilan Arsenal mendatangkan Gabriel Jesus membuat Kieran Tierney sesumbar bahwa pemain asal Brazil itu akan membawa Arsenal kembali bermain di Liga Champions musim depan. Daily Mail melaporkan bahwa pemain asal Skotlandia itu juga turut memberikan tanggapannya saat ia sudah bermain dengan Gabriel Jesus. Secara pribadi, tetap fit menjalankan permainan, menemukan gaya permainan, secara bersama-sama masuk ke Liga Champions dan memenangkan trofi, ujar Kieran Tierney. Para pemain luar biasa, seperti Gabriel Jesus dari Manchester City. Hal pertama yang saya katakan kepadanya adalah, saya benci bermain melawan Anda. Jadi saya yakin dia ada di tim kami sekarang. Ada perasaan baru di tubuh Arsenal, rasa lapar yang berbeda, keinginan yang berbeda. Tutup Tierney. Atas apa yang telah ia rasakan bersama Arsenal selama ini, Kieran Tierney juga yakin jika The Gunners akan menjadi tim yang mampu bersaing di papan atas klasemen Premier League 2022-2023.
Arsenal sukses kalahkan Crystal Palace 2-0. Arsenal berhasil meraih 3 poin pertama mereka di Premier League musim ini. Bermain di markas Crystal Palace, The Gunners sukses mengalahkan tuan rumah dengan skor 2-0. Gol pertama Arsenal dicetak melalui sundulan Gabriel Martinelli setelah menerima umpan Zinchenko di menit 20. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, tuan rumah terus melakukan tekanan, namun lini pertahanan Arsenal yang kokoh belum mampu ditembus anak asuh Patrick Vieira. Arsenal baru bisa menambah keunggulan akibat gol bunuh diri dari Marc Guehi di menit 85. Berkat hasil ini, Arsenal sementara memuncaki klasemen Premier League 2022-2023. William Saliba terpilih menjadi Man of the Match. William Saliba akhirnya melakukan debut pertamanya di Premier League untuk tim utama Arsenal. Bermain sejak menit awal, Saliba sukses menjaga lini pertahanan dengan sangat baik. Squawka mencatat Saliba melakukan passing sebanyak 49 kali dengan akurasi passing mencapai 94%. Saliba memenangkan 3 duel, 6 clearance, dan 7 ball recovery. William Saliba akhirnya berhasil menjawab kepercayaan Mikel Arteta. Setelah mengalami masa pinjaman sejak pertama kali didatangkan, Saliba semakin berkembang dan benar-benar siap untuk menjadi pilihan utama Mikel Arteta di musim ini. Dengan hasil ini, posisi Saliba di pos back tengah diperkirakan tak akan tergantikan. Mikel Arteta kemungkinan akan merotasi posisi back kanan dengan Ben White dan Tomiyasu. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!